Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kitab Al-Mumti' fi syarhi Al-Ajurumiyah karya Syekh Abu Anas Malik ibn Salim ibn Matar Al-Mahdari hafizahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan jenis yang kedua dari tabi'. Jenis kedua dari tawabi'. Kata-kata yang i'rabnya itu mengikut kepada sebelumnya. Yang kita sudah ambil adalah pembahasan apa? Na'at. Kemudian yang kedua, atof. Atof kita sudah sampai pada apa? Huruf atof. Sudah selesai sampai 9? Sudah. Sekarang ini hukumnya. Dan ini mudah insya Allah. Setelah kita tahu huruf atof itu ada 9 berdasarkan pendapat yang sahih. Pendapat mayoritas ulama bahasa Arab. Maka sekarang hukumnya. Hukum ini sekali lagi tentunya tidak sulit karena ini buku kedua. Sudah kita pernah dengar di buku pertama. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa hafidhah hukmul ma'tufi biharfil atfi. Hukum al-ma'tuf. Hukum yang diatofkan. Hukum yang diatofkan. Biharfil atfi dengan salah satu dari huruf atof yang telah lewat. Ketika kata diatofkan kepada sebelumnya, maka apa hukumnya? Jawabannya di perkataannya Ibn Ajurum rahimahullah. Kata beliau, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala. Fa in atofta biha ala marfu'in rafa'ta. Jelas sekali kalau ini awal. Jika fa maka in jika atofta kamu atofkan biha dengannya, yaitu dengan huruf atof itu. Hanya kembali ke huruf atof. Jika kamu atofkan dengan huruf atof itu ala marfu'in kepada sesuatu yang marfu', rofa'ta maka kamu rofa. Jadi kalau maksudnya kata pendeknya, kalau sebelum huruf atof marfu, setelah huruf atof rofa. Paham kan? Iya, karena al-ma'tuf yang diatofkan itu sebelum huruf atof. Kemudian setelah huruf atof namanya apa? Atof yang diatofkan kepada sebelumnya. Maka antum rofa. Iya. Ini nanti dikatakan rofa. Sebagaimana na'at, rofa. Cuman bedanya na'at dengan atof. Kalau na'at apa? Tanpa perantara. Tidak ada huruf atof di tengahnya, langsung. Kalau ini apa? Ada di tengahnya huruf atof. Terus na'at harus sama. Nakiro, ma'rifah. Kan begitu? Mudzakkar, mu'anas. Kalau ini tidak teratur. Ada huruf atof di tengahnya. Terus tidak harus sama. Secara jenis mudzakkar, mu'annas atau ma'rifah nakiro. Yang sama itu hanya i'rab saja. Rofa. Dipahamkan? Ini baru pertama rofa. Au ala mansubin nasabta. Atau kepada mansub maka kamu nasab. Jadi maksudnya kalau antum atofkan kepada mansub, maka itu antum nasab. Sebelumnya mansub, setelahnya mansub. Di tengahnya ada huruf atof. Au ala makfudin khofatta. Atau antum atofkan kepada yang dijer, maka kamu jer. Artinya sebelumnya dibaca jer, maka setelahnya juga harus dibaca apa? Jer. Au ala majzumin jazamta. Atau kamu atofkan kepada majzum, kamu juga jazm. Ini bedanya dengan na'at juga di sini.
Kalau na'at itu hanya isim. Hanya terjadi pada apa? Isim. Na'at itu terjadi pada isim. Iya kan? Nakiro, ma'rifah, ma'rifah. Kata nakiro, ma'rifah itu isim. Tidak ada fiil yang dikatakan nakiro atau ma'rifah. Jadi atof ini beda dengan na'at. Karena dia berlaku juga pada siapa? Fiil. Majazum kamu jazm. Fiil marfu kamu rofa. Fiil mansub kamu nasab. Paham kan? Berarti rofa tadi berlaku pada isim fiil. Nasab berlaku pada isim fiil. Khofat hanya pada isim. Jazm hanya pada apa? Fiil. Kan begitu, berarti itu 4 jenis i'rab semua dia ikut. 4 jenis i'rab. Beda kalau na'at. Na'at hanya 3. Hanya 3 saja. Yaitu rofa, nasab sama apa? Jar. Kenapa hanya 3? Tidak ada jazm. Karena dia isim. Sementara atof semua jenis i'rab. Rofa dia ikut. Nasab dia ikut. Khofad dia ikut. Jazm dia ikut. Berarti semua kalau atof. Iya kan? Semua kalau atof. Iya. Takul. Sekarang tinggal contoh. Kamu katakan sebagai contoh. Qoma Zaidun wa Amrun. Untuk yang pertama, rofa. Wa ra'aitu Zaidan wa Amron. Untuk yang kedua, nasab. Paham ya? Ini untuk yang kedua, nasab. Wa marartu bi Zaidin wa Amrin. Ini untuk ketiga, jer. Wa Zaidun lam yakum wa lam yak'ud. Ini untuk yang keempat. Jazm. Hanya saja contoh penulis ini dikritik oleh ulama bahasa yang lain. Karena kenapa? Belum ulang lamnya pada kata yang kedua. Berarti kalau diulang lamnya, maka yak'ud yang kedua itu, yak'ud bukan dijazm dengan atof, tapi dijazm dengan apa? Lam. Seharusnya contoh yang benarnya adalah Zaidun lam yakum wa yak'ud tanpa lam. Itu contoh yang benarnya. Itu contoh yang benarnya. Dikritik beliau di sini. Karena ini bukan contoh dijazm dengan atof, tapi dijazm lagi dengan siapa? Lam. Jelas ya? Ini contoh. Mudah sekali alhamdulillah, walaupun sebenarnya kita tidak baca syarah, ini sudah selesai. Kita baca syarah. Qala al-mu'allif hafizallahu ta'ala asy-syarhu. Ba'da an dzakara al-musannifu ahrufal atfi. Ba'da setelah an dzakara al-musannifu penulis menyebutkan. Musannif penulis an dzakara menyebutkan. Setelah penulis menyebutkan ahrufal atfi, huruf-huruf atof. Ahruf jamak dari harf. Jamak dari apa? Harf. Ya. Setelah penulis menyebutkan huruf-huruf atof, atba'a dalika, belum mengikutkan hal itu, bibayani, dengan menjelaskan hukmil ma'tufi biha, hukum yang diatofkan dengannya. Hukum yang diatofkan dengannya. Wa annahu, dan bahwasannya dia yatba'ul ma'tufa, mengikuti yang diatofkan alaihi, atasnya. Fi i'robihi, dalam i'robnya. Jadi mengikuti yang diatofkan atasnya ya, kata sebelumnya. Ya. Dalam i'robnya. Jadi belum titik sampai di situ. Karena hanya mengikuti dalam i'rob. Tidak ada dibilang dalam i'rob, dalam ma'rifah nakiro, tidak dilanjut ke situ. Dalam mudzakkar muannas, tidak dilanjut. Karena memang dia tidak harus sama. Dia sama dalam satu bentuk saja. Yaitu dalam bentuk apa? I'rob. Titik sudah. Paham kan? Satu itu saja yang dia ikuti. Itu atof. Fa idza kana al-ma'tufu alaihi marfu'an.
Jika yang diatofkan kepadanya adalah marfu, kanal ma'tufu marfu'an, maka yang diatofkan itu marfu. Paham kan? Yang diatofkan itu marfu. Nah, ini bahasa penulis ya. Ada ma'tuf alaih. Jadi ada kata ma'tuf dan ada kata ma'tuf ya alaih. Iya. Dan ada di tengahnya harfu al-atf. Iya. Harfu al-atf. Ini harus antum pahami ini istilahnya. Ini harful atf jelas. Waw, fa, thumma. Paham kan? Ini harus antum pahami. Itu huruf atf. Kemudian ma'tuf. Ma'tufun. Ini yang setelah huruf atf. Namanya ma'tuf. Ma'tuf alaih. Itu adalah sebelum huruf atf. Paham ini? Berarti ini. Iya yang ini. Jelas kan? Makanya belum saya baca dari awal. Fa in kanal ma'tuf alaihi marfu'an. Jika yang diatofkan kepadanya adalah marfu. Yang mana itu ma'tuf alaih? Sebelum huruf atf. Maka lihat. Kanal ma'tufu tidak ada alaihnya. Adalah yang diatofkan marfu'an. Di rofa. Ma'tuf. Yang mana itu? Yang mana itu ma'tuf? Setelahnya. Jadi jika ma'tuf alaih. Yaitu sebelum waw. Marfu. Maka ma'tuf setelah huruf atf. Paham kan? Marfu juga. Sudah paham bahasa yang penulis? Itu harus antum pahami baik-baik. Ma'tufu, ma'tuf alaih. Kalau antum tidak paham ini bahasa, susah. Paham kan? Yang diatofkan atasnya, yaitu yang sebelumnya. Sama dengan ini bahasa mudhof, mudhofun ilaih. Begitu. Sama harus dipahami. Mana yang mudhof, mana mudhofun ilaih. Ini juga antum harus paham. Mana ma'tuf alaih. Iya, ma'tuf artinya yang diatofkan. Nah, yang diatofkan berarti setelah waw. Karena yang diatofkan adalah setelah waw. Yang diatofkan kepadanya adalah sebelum waw. Paham ya? Ini bentuknya? Dipahami sedikit? Oh, Masya Allah. Arya? Paham Arya? Bisa lihat papan saudara? Bisa dilihat papan? Alhamdulillah. Syafaqallah wa afaq. Selesai, Masya Allah. Lihat contoh, nahwu qawlihi ta'ala. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala. Wa sadaqallahu wa rasuluhu. Mana ma'tuf? Rasuluhu. Mana ma'tuf alaih? Mana huruf ataf? Berarti setelah huruf ataf mengikuti sebelum huruf ataf. Lihat. Allahu. Itu ma'tuf alaih kan marfu. Maka wa rasuluhu yang diatofkan juga marfu. Mudah sederhana ini. Faqauluhu. Lihat ini. Faqauluhu. Maka perkafirmannya Allah. Rasuluhu ma'tuf ala maqoblah. Itu kan diatofkan kepada sebelumnya. Wahwa labdul jalalah. Itu sebelumnya adalah labdul jalalah. Lafaz yang agung. Allah. Wal ma'tuf yatba'ul ma'tuf alaihi. Dan yang diatofkan. Yang mana ini? Siapa ini? Rasuluh. Yatba'u mengikuti ma'tuf alaihi. Mengikuti yang diatofkan kepadanya. Siapa itu? Allah fi irabihi. Paham ini jika sudah paham ma'tuf alaihi. Jelas ya? Ini mengikuti. Dalam i'rabnya tabi'ahu fi raf'ihi, mengikutinya dalam rafa'nya. Mengikuti dalam rafa'nya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, itu gampang. Alamat rafa'nya adalah apa?
dhamma. Selesai marfu. Wa in kanal ma'tufu alaihi mansuban. Jika yang diatofkan kepadanya mansub, berarti pikiran kita langsung sebelumnya ya, karena ma'tuf alaih. Jelas ya? Jadi ketika dibilang ma'tuf alaih, pikiran kita sebelumnya. Jika yang dima'tufkan kepadanya mansub, yaitu sebelum waw. Kanal ma'tufu adalah yang ma'tuf. Yang mana ini? Nabil? Maka adalah ma'tufnya. Yang mana ini? Sebelum waw atau setelah waw? Setelah waw. Adalah yang diatofkan kepadanya mansuban, juga dibaca nasab. Sama. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala. Dan penulis di sini akan memilihkan antum contoh sama katanya. Allah, Rasul. Allah, Rasul. Sampai 3. Karena semua di Quran ada. Semua di Quran ada. Lihat. Wa may yuti'illah wa rasulahu. Allah, Rasulahu. Mansub. Faqauluhu rasulahu ma'tufun ala ma qablah. Maka perfirman Allah Rasulahu itu diatofkan kepada sebelumnya. Tabi'ahu fi nasbihi. Dia mengikutinya dalam hal nasabnya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di mana? Di akhirnya. Sangat mudah. Wa in kanal ma'tufu alaihi majruron. Jika yang diatofkan kepadanya adalah majrur. Jika yang diatofkan kepadanya adalah majrur. Kanal ma'tufu majruron. Maka yang diatofkan juga majrur. Ini bahasa sederhana sekali dari penulis. Maka yang diatofkan juga kepadanya majrur. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Aminu billahi. Lihat, billahi majrur. Wa rasulihi majrur juga. Majrur juga. Faqauluhu, maka firman Allah wa rasulihi ma'tufun ala ma qablahu. Sama bahasanya, diatofkan kepada apa yang sebelumnya. Tabi'ahu fi jarrihi, dia mengikutinya dalam jarnya. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya al kasratu dhahiratu fi akhirih, adalah kasro yang nampak di akhirnya. Adalah kasro yang nampak di akhirnya. Jelas ya? Selesai. Sisa majzum. Wa in kanal ma'tufu alaihi majzuman. Jika yang diatofkan kepadanya dijazm, kanal ma'tufu majzuman, maka yang diatofkan juga hukumnya apa? Dijazm. Nah, wa qaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala. Wa in tu'minu majzum. Wa in, karena in alat syarat. Menjazm dua fi'il. Wa in tu'minu wa tattaqu. Lihat itu. Tattaqu majzum juga. Karena diatofkan kepada kata yang majzum. Faqauluhu. Lihat. Maka firman Allah, tattaqu ma'tufun ala ma qablahu. Diatofkan kepada apa yang sebelumnya. Wa huwa tu'minu. Itu kata tu'minu. Wal ma'tufu yatba'ul ma'tufa alaih. Dan yang diatofkan mengikuti yang diatofkan kepadanya. Tahu ma'tuf alaih ya? Mengikuti sebelumnya. Sama bahasanya sederhana, mengikuti sebelumnya. Iya, fi i'rabih, dalam i'rabnya. Tabi'ahu fi jazmihi, dia di sini mengikutinya dalam hal apa? Jazmnya. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya adalah hatfun nun. Di sini kebetulan tanda jazmnya adalah penghilangan nun. Penghilangan nun. Jelas ini? Jelas ya? Alhamdulillah. Selesai. Pembahasan atof. Ya. Selesai pembahasan atof. Sekarang kita langsung masuk lagi di tabi yang ketiga. Qala al-mu'allif
Hafizallahu ta'ala. Salisan, yang ketiga dari tabi adalah at-taukidu. Taukidu. Taukid. Qala al-musannifu rahimahullah. Berkata penulis rahimahullah. Babut taukidi. Bab taukid. At-taukidu tabi'un lil muakkadi. Masya Allah. Jadi ada taukid, ada muakkad. Iya. Taukid itu adalah pengikut terhadap muakkad. Muakkad yang dikuatkan. Jadi ini kan masalah masdar sama isim maf'ul. Antum tasrif. Jadi ini kan dari kata akkada. Akkada. Kan dari kata akkada. Kalau dibuat masdar taukidu. Kan begitu. Kalau dibuat isim maf'ul maka apa? Apa? Muakkadun. Iya kan? Kalau isim fa'il muakkidun. Jadi taukid adalah penguat. Penguat karena masdar. Karena masdar artinya tanpa waktu. Taukid penguat. Kalau muakkad, ingat isim maf'ul awalannya apa? Nah, yang dikuatkan. Paham kan? Berarti taukid ini adalah penguat yang mengikuti. Sementara muakkad yang dikuatkan. Berarti apa? Yang diikutinya. Kan yang dikuatkan, berarti yang diikuti. Taukid penguat, muakkad yang dikuatkan. Sama dengan atop ma'tuf tadi. Jelas pembahasan? Misalnya saya bilang begini. Ja'a Zaidun nafsuhu. Ja'a Zaidun nafsuhu. Datang Zaid dirinya. Datang Zaid apa? Dirinya. Ini nafsuhu apa? Taukid atau muakkad? Taukid. Karena dia penguat. Karena ini artinya penguat. Penguat. Berarti nafsu taukid. Kan begitu? Zaidun apa namanya? Apa namanya? Muakkad. Karena dia apa? Yang dikuatkan. Yang dikuatkan. Karena begitu nanti terjemahannya bukan datang Zaid dirinya. Tapi sungguh Zaid datang. Dari mana kata sungguh? Dari kata penguat. Itu tidak perlu diterjemahkan datang Zaid dirinya. Bukan. Tujuannya dia adalah bukan untuk diartikan. Tapi untuk menguatkan. Berarti kita terjemahkan apa? Sungguh Zaid telah datang. Tanpa nafsuhu. Ja'a Zaid. Apa artinya? Zaid telah datang. Telah datang saja. Tapi kalau dengan nafsuhu. Sungguh Zaid telah datang. Paham ya? Jelas ini? Jelas? Jadi ada namanya taukid dan ada namanya apa? Muakkad. Apa artinya muakkad? Yang dikuatkan. Itu hanya perpecahan kata saja dipahami. Jadi saya baca ulang. Qalal musannifu, berkata penulis. Babut taukidi, bab tentang taukid. At-taukid adalah tabi'un lil muakkad. Dia adalah pengikut terhadap yang dikuatkan. Fi raf'ihi, dalam hal rofa'nya. Wa nasbihi, dan nasabnya. Wa khafdihi, serta jernya. Wa ta'rifihi, dan dalam hal ma'rifahnya. Berarti tidak ikut dalam hal jazm, tidak ikut dalam hal nakiro. Lihat situ. Hanya rofa, nasab, khofat, ma'rifah. Paham ini ucapan penulis? Jadi mengikuti sebelumnya dalam hal rofa, dalam hal nasab, dalam hal khofat, jar, dan dalam hal ma'rifah. Dan dalam hal apa? Ma'rifah. Keluar dua perkara. Jazm sama
nakiro. Keluar itu. Wa yakunu bi alfadhin ma'lumatin. Dan dia ada dengan lafaz-lafaz yang sudah dimaklumi. Yaitu lafaz-lafaz tertentu. Tinggal antum hafal. Lafaz taukid ini adalah dia memiliki lafaz-lafaz tertentu. Nanti akan dijelaskan di syarah. Lebih jauh lagi insya Allah. Dia menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Wahya dia adalah an-nafsu. Tadi kita sudah contohkan nafsu. Ja'a Zaidun nafsuhu. Ya. Wal ainu, al-ain. Bisa untuk katakan ja'a Zaidun ainuhu. Datang Zaid matanya. Bukan mau diartikan matanya begitu. Paham ya? Tapi apa? Sungguh Zaid datang. Dia tekankan bahwa Zaid itu betul-betul datang dengan matanya apa? Datang. Mungkin gak matanya datang saja tanpa Zaid? Tidak mungkin. Itu hanya menunjukkan bahwa Zaid apa? Datang. Ya nafsu al-ain. Kullun sama juga termasuk lafaz taukid adalah kullun. Ya. Wa ajma' termasuk lafaz taukid adalah ajma'. Ini ada di Quran. Kulluhum ajma'un. Banyak lafaznya. Wa tawabi wa jama'a. Ini di sini tambahannya. Tidak ada di buku sebelumnya. Dan pengikutnya ajma'. Jadi ajma' ini punya juga pengikut. Kadang orang Arab menguatkan setelah ajma' dengan pengikutnya juga. Dia tambah. Yang semakna dengannya. Sama artinya dengan ajma'. Semuanya tidak beda. Ajma' artinya seluruhnya. Pengikutnya juga bermakna seluruhnya. Siapa itu? Akta, abta, abso'. 3 ini. Karena kadang kita butuh menguatkan lebih dari satu penguat. Jika nanti kita kabarkan sesuatu itu dan kita inginkan penekanannya lebih banyak. Jadi bisa kita katakan nanti ra'aitul qauma ajma'ahum akta'ahum absa'ahum dan apa lagi? Abta'ahum. Bisa kita lebih dari satu penguat. Paham kan? Boleh lebih dari satu penguat. Tidak apa-apa. Nanti akan ada contohnya insya Allah. Di syarah. Takulu kamu katakan sebagai contoh dulu awal. Qoma Zaidun nafsuhu. Lihat. Qoma Zaidun nafsuhu. Rofa-rofa. Wa ra'aitul qauma kullahum rofa nasab. Wa marartu bil qaumi ajma'in. Ini apa ini? Jer. Cuman beda tanda jernya. Al qaumi majrur dengan kasro. Ajma'in majrur dengan apa? Ya, kan di sini dia sedang dalam bentuk apa? Jama' mudzakkar salim. Jelas ya? Dari matan ini sudah jelas sebenarnya taukid. Ditambah dengan syarah maka akan semakin nampak. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala asy-syarhu minal asalibi termasuk uslub. Tahu uslub ya? Cara. Allati yang tastakdimuhal arabu fi kalamiha yang orang Arab tastakdimu gunakan. Termasuk uslub atau cara yang orang Arab gunakan fi kalamiha dalam kalamnya mereka, ucapan-ucapan mereka. At-taukid adalah taukid. Orang Arab biasa pakai taukid. Li izalatis syak. Oh ini antum dikasih tahu fungsinya. Fungsi taukid itu adalah li izalatis syak. Untuk menghilangkan keraguan. Untuk menghilangkan apa? Keraguan. Ketika saya katakan tadi sama antum, ja'a Zaid. Antum bisa ragu. Ini dia Zaid betulan atau hanya orang suruhannya? Kan kadang-kadang orang ya dia tidak datang tapi ada datang
Wakilna. Dipahami ini wakilnya. Ya kan? Jadi ketika orang bilang ja'a Zaid, itu ada keraguan. Betul nggak dia datang? Paham kan? Tapi ketika antum kuatkan, hilang keraguan. Hilang apa? Keraguan. Coba antum bilang begini, ja'a Zaidun ainuhu, datang Zaid, matanya. Orang langsung, wah datang betul. Matanya, enggak mungkin terbang matanya sendiri. Paham kan? Hilang keraguan. Yang ketiga, yang berikutnya, walapsi. Yang kedua ini, untuk menghilangkan kesamaran. Kesamaran, ini juga fungsi daripada apa? Taukid, menghilangkan kesamaran. Ketika antum bilang ja'a Zaidun, bisa saja samar dia lihat, dia kira Zaid ternyata Ali, ternyata Amr, ternyata Bakar. Paham kan? Samar baginya. Samar baginya. Tapi ketika antum katakan ja'a Zaidun nafsuhu, hilang Zaid saja. Bukan Amr. Dipahami ini kan? Wal ibham, dan hilang ibham. Ibham semakna dengan al-lapsu. Ibham semakna dengan apa? Al-lapsu. Sama-sama artinya apa? Kesamaran. Hanya saja ibham kesamarannya itu lebih daripada laps. Kalau laps samar biasa. Kalau ibham itu sangat samar. Ia tidak ditahu. Tidak ditahu. Ini hanya dari sisi apa? Perbedaan. Ketika kita melafatkan. Kalau di bahasa kita biasa diartikan ya kerancuan atau ketidakjelasan yang sangat. Paham kan? Kerancuan atau ketidakjelasan yang sangat. Iya. Jelas ini? Ini yang disebutkan. Ini tiga fungsi dari taukid, menghilangkan semua itu. Kemudian fungsi keempat, di samping dia menghilangkan keraguan, kesamaran, ketidakjelasan, di samping itu dia juga walitakwiyatil makna. Ini fungsi keempat. Dan untuk menguatkan makna. Jangan lupa ini. Untuk menguatkan makna. Alladhi yuriduhul mutakallim. Dan yang diinginkan oleh pembicara. Makanya nanti itu kita terjemahkan sungguh. Jadi di samping menghilangkan keraguan, kesamaran, ketidakjelasan, maka dia juga menguatkan makna yang diinginkan oleh si pembicara. Makanya diterjemahkan sungguh. Fungsi keempat, kelima, watasbitihi, mirip dengan takwiyah, fi dhihnil mukhatab, dan menanamkannya, menguatkannya sama di dihin, dalam pikiran si yang diajak bicara. Tadi untuk mutakalim ya, menguatkan makna yang diinginkan oleh si mutakalim, orang pertama, si pembicara. Dan menancapkannya, mengokohkannya di dalam ingatan dan pikiran siapa? Si mutakalim. Si mukhotob. Siapa mukhotob? Yang diajak bicara. Jadi ini Masya Allah. Jadi taukid itu ada keinginan dari si pembicara untuk meyakinkan si mukhotob. Ketika saya bilang, ja'a Zaidun nafsuhu, datang Zaid, dirinya.
Saya mau menguatkan Zaid itu datang. Supaya masuk di ingatan antum bahwa betul-betul dia yang datang. Ini fungsi taukid, Masya Allah. Ini fungsi taukid. Makanya di dalam Al-Quran, itu selalu datang ini taukid jika ada pengingkaran atau ada penekanan makna. Lihat, terkait dengan nama dan sifat Allah, banyak itu lafaz taukid dengan menggunakan inna. Paham kan? Menggunakan inna supaya yang mendengar ingat itu. Demikian pula dalam hal yang Allah sebutkan untuk mengokohkan sesuatu. Lihat, fasajadal malaikatu, maka malaikat pun sujud. Ini kan malaikat di sini pakai al. Sebenarnya sudah bermakna seluruh. Maka seluruh malaikat pun apa? Sujud. Tapi Allah ingin menguatkan di dalam keyakinan si pendengar bahwa tidak ada yang durhaka. Allah katakan kulluhum. Paham ini? Apa fungsi kulluhum? Menguatkan, menekankan kepada si yang diajak bicara. Kita ini manusia. Bahwa betul-betul semua malaikat apa? Sujud. Tidak ada yang durhaka. Nah, ini untuk menolak keyakinan di sana ada orang mengatakan iblis itu sebenarnya malaikat yang durhaka. Enggak, yang mereka buat film-filmnya. Jadi iblis itu malaikat yang durhaka. Biasanya di filmnya perempuan, wanita. Karena orang musyrikin meyakini malaikat itu anak perempuannya Allah. Hati-hati. Sehingga yang durhaka malaikat perempuan pakai hitam. Yang tidak durhaka pakai putih. Itu mereka. Enggak, ini seluruh malaikat. Tidak ada yang durhaka malaikat. Tidak ada malaikat yang durhaka. Yang durhaka itu siapa? Iblis. La'natullah. Memang makhluk lain. Allah menciptakan malaikat. Allah menciptakan iblis. Allah juga menciptakan manusia. Dipahami ini? Ah, ini penekanan makna namanya. Pakai kata kulluhum. Semuanya. Tidak ada malaikat yang tidak sujud. Tidak ada malaikat yang tidak sujud. Jelas ini pembahasan? Ini fungsi taukid. Masya Allah. Apalagi setelahnya Allah tambahkan penguat lagi. Kulluhum ajma'un. Oh tambah. Karena ada dua penguat. Tidak ada keraguan di dalamnya. Selesai, Masya Allah. Ini fungsi. Ini harus antum pahami dulu. Karena nanti di Quran, di hadis, antum pahami seperti ini. Ini pemahaman sederhana, kandungan makna lafaz. Karena kita belajar bahasa Arab bukan untuk bercakap saja, tapi memahami Quran dan hadis. Jelas ya? Nah, ini. Kata beliau berikutnya, li'anna kalamal arabi. Karena ucapan orang Arab. Karena ucapan orang Arab, yahtamilu, mengandung kemungkinan. Idza qulta, jika kamu berkata, ja'a Zaidun, datang Zaid, ayyakuna ja'a binafsihi, wahuwa hakikatun, yaitu ada dia datang dengan dirinya, ini disebut hakikoh, sebenarnya. Ini disebut sebenarnya. Karena datang Zaid, kalau memang Zaid datang, berarti ini disebut apa? Hakikat. Hakikat artinya nyata. Zaid yang datang. Wa yahtamilu, dan mungkin juga ayyakuna ja'aka rasuluh. Ada datang kepada kamu utusannya. Rasuluh utusannya. Atau kitabuhu, tulisannya, suratnya. Kan surat itu ketika datang surat kepada antum dari seorang, itu kan sama dengan orangnya yang datang. Atau suratnya. Al-sodikuhu, atau temannya. Ya kan? Bisa saja. Antum bilang gini, Ja'a Zaid. Oh ternyata suratnya. Ternyata utusannya. Ternyata temannya. Bisa orang bilang begitu. Ja'a Zaid, oh temannya Zaid. Temannya Zaid. Atau suratnya Zaid. Atau tulisannya Zaid.
Bisa saja kemungkinan. Fa'idha kulta, jika kamu berkata, ja'a Zaidun nafsuhu. Antum tambahkan kata nafsuhu. Datang Zaid, dirinya. Rafa'tal ihtimal. Maka kamu angkat kemungkinan-kemungkinan tadi. Dah, kan ketika Allah katakan, fasajadal malaika. Mungkin semuanya, mungkin sebagian. Tapi ketika Allah katakan kulluhum, terangkat itu kemungkinan. Paham ya? Terangkat itu apa? Kemungkinan. Rafa'atal ihtimal. Kamu angkat kemungkinan-kemungkinan yang orang pikirkan. Ini Masya Allah. Selesai, ini hanya contoh dasar. Fungsi dari taukid. Kita belum masuk ke hukum bacaannya. Ini adalah fungsinya saja. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa taukidu fi urfin nahwiyyin naw'an. Dan taukid dalam kebiasaan ahli nahwu itu ada dua jenis. Itu ada dua jenis. Lafdhiyun, ada namanya taukid lafdi. Apa itu taukid lafdi akan dijelaskan. Wa ma'nawiyun, ada namanya taukid ma'nawi. Akan dijelaskan juga apa itu taukid ma'nawi. Akan dijelaskan. Fa'ammat taukidul lafdiyu. Adapun taukid lafdi. Ini yang kita pelajari hari ini. Besok baru kita fokus yang ma'nawi. Karena lafdi ini mudah. Adapun taukid lafdi. Fayakunu bitakriri lafdil awal. Maka terjadi dengan mengulang. Maka terjadi, fayakunu terjadi bitakriri dengan mengulang. Takrir mengulang. Dengan mengulang al-lafdil awal. Dengan mengulang lafaz yang pertama. Jadi ketika antum mengulang lafaz pertama, maka itu disebut taukid apa? Itu disebut taukid apa? Lafdi. Ketika antum bilang begini, ja'a Nabil, Nabil. Apa fungsi Nabil? Yang kedua Nabil? Lah. Nah, itulah dia, jangan menghayal saudaraku. Saya bilang tadi, penulis bilang apa? Taukid lafdi itu adalah dengan mengulang lafaz yang pertama. Nah, jadi artinya lafaz yang kedua ini adalah apa? Taukid. Itu sebenarnya yang saya mau tanyakan. Jadi Nabil yang kedua adalah apa? Taukid. Kita sudah selesai dari fungsi. Sekarang kita tidak berbicara fungsi. Sekarang ini lafaz apa? Dipahami ini? Oh, lafaz yang kedua ini adalah siapa? Taukid. Jadi kita fokus. Iya. Nanti kalau antum ditanya, apa maknanya? Menguatkan. Ketika saya bilang, ja'a Nabil, Nabil. Berarti terangkat ihtimal. Kalau saya bilang ja'a Nabil, bisa saja apa? Suratnya, tulisannya, temannya, utusannya, kan begitu. Tapi ketika saya bilang Nabil, Nabil. Berarti apa? Hakikat. Dia betul yang datang. Paham ini ya? Paham ya? Nah, ini dia. Jadi dengan mengulang lafaz yang pertama. Kapan antum ulang lafaz pertama, berarti antum kuatkan. Berarti antum kuatkan. Iya. Nah contoh. Koma Zaidun Zaidun. Lihat. Koma Zaidun Zaidun. Beliau contohkan isim ya. Dan ini berfungsi untuk isim fi'il huruf. Lebih luas kalau ini taukid lafzi. Beliau tuh bilang, na'am, na'am. Na'am yang kedua itu apa? Taukid. La, la. La yang kedua apa? Taukid. Pokoknya selama dia ulang lafaz. Sebagian ahli hadis ketika menguatkan seorang rawi, kadang dia ucapkan sesuatu tuh sampai habis napasnya. Dibilang sikotun, 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 sikotun. Kadang lebih dari satu. Jangan anggap cuma dua. Paham? Pokoknya selama dia ulang lafaz itu disebut apa? Taukid. Taukid apa namanya? Lafzi. Itu namanya taukid lafzi.
Lihat, fazaidun al-ula fa'ilun. Maka Zaid yang pertama itu disebut fa'il. Zaid yang pertama itu disebut fa'il. Wathaniyatu, dan yang kedua taukidun lafdiyun. Yang kedua itu namanya taukid apa? Lafdi, taukid lafdi. Wa qaulun Nabi, contoh kedua, beliau contohkan dari hadis. Wa qaulun Nabi alaihi salatu wassalam, dan sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam, as-salata, as-salata. Beliau ulang itu 2 kali. Maka as-salata, lihat, fas-salatal ula maf'ulun bi li fi'lin mahdhuf. As-salata yang pertama itu maf'ulun bi untuk fi'il yang dihilangkan. Asalnya adalah ilzam as-salata, ilzam as-salata, jagalah salat. Jagalah salat. Ya, nanti akan kita pelajari di buku kedua bahwasanya fi'il itu boleh dihilangkan. Tiba-tiba ada isim mansub dengan fi'il yang dihilangkan di buku kedua, buku ketiga setelah ini. Setelah ini. Paham ini ya? Jadi as-salata yang pertama itu maf'ulun bi dari fi'il yang dihilangkan. Ada fi'il yang dihilangkan di sini. Dan itu enggak usah dipikirkan dulu. Yang jelas ini kalau ada mansub begitu berarti ada fi'il yang dihilangkan. Ada fi'il yang dihilangkan. Jadi as-salata yang pertama maf'ulun bi dari fi'il yang dihilangkan. Yang kedua apa? Wasaniyatu taukidun lafdiyun. Sementara yang kedua itu namanya apa? Taukid lafdi. Itu namanya taukid lafdi. Jelas ini? Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Sampai situ dulu. InsyaAllah kita lanjut besok di taukid maknawi. Dan yang paling pokok itu taukid maknawi. Karena dalam kalam jarang taukid lafzi. Dalam kalimat Arab jarang taukid apa? Lafzi. Lebih sering taukid maknawi. Dan ini babnya nahwu. Makanya Ibn Ajurum hanya menyebutkan taukid maknawi. Jadi di matan itu taukid maknawi. Karena tidak ada pengulangan lafaz. Paham ya? Ini insya Allah kita ambil di pertemuan kita besok. Dan kita lanjut dengan jenis yang keempat, badal. Insya Allah karena taukid, ya, taukid yang maknawi itu insya Allah sama dengan tadi pembahasan atof, ya, mudah insya Allah. Baru kita langsung masuk di pembahasan badal insya Allah Ta'ala. Dengannya kita akan tamat pembahasan marfu'at. InsyaAllah ta'ala. Ada pertanyaan? Nabi? Iya. Jadi antum bilang ini, taukid awal, sani, salis, robi, khomis, sadis. Jadi kalau tinggal berapa taukidnya? Jadi yang pertama itu bilang awal, yang kedua sani, yang ketiga salit, demikian seterusnya. Dan kembali mengikuti yang pertama. Jadi yang diikuti itulah yang dikuatkan, muakkad. Kan ada taukid itu mengikuti apa? Muakkad. Al-Qaf. Sudah dibilang tadi, naat masuk fi'il? Enggak. Iya kan? Atof masuk fi'il? Masuk. Itu yang kita bicarakan dari tadi. Taukid masuk fi'il? Kalau taukid lafzi masuk. Karena dengan mengulang lafaz. Antum bisa bilang, ja'a Zaid. Lafzi. Tapi kalau taukidnya ma'nawi, tidak. Makanya dibilang, rofa, nasab, jer, ma'rifah.
Kalau berbicara rofa nasab jer berarti tidak ada fiil. Sudah saya bilang dari awal kan? Ya enggak? Kak Erik. Sudah saya bilang tadi di awal atau belum? Lagi di Raja 4 tadi? Atau di Raja 5? Sudah saya bilang enggak di awal tadi? Sudah? Perbedaannya tadi. Kak Erik? Ada lagi? Tidak ada? Alhamdulillah. Jangan lupa murojaah. Kita cukupkan subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.